acara film di TV bagus loh. Bener lah ini, acaranya seru banget. Nanti kamu ketinggalan filmnya. Hahaha, dia tergoda. Kita berhasil. Hah? Hah? Jamal, Laili, kalian lupa membaca doa ya? Sebelum belajar, ada baiknya membaca doa terlebih dahulu agar tidak ada setan yang mengganggu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Fauzi dari kelas B16 akan menerangkan tentang konsep rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Hai kawanku, akan kabarkan tentang rukun iman. 6 rukun yang paling utama harus kita yakini. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman pada qada dan qadar. Apakah itu rukun iman? Rukun artinya dasar atau pondasi, sedangkan iman artinya percaya dan yakin. Jadi, rukun iman adalah dasar kepercayaan dalam Islam yang wajib diamalkan oleh orang yang beriman. Rukun iman itu ada 6. Yang nomor 1, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Allah itu Maha Esa. Keyakinan itu diucapkan dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Yang nomor 2 yaitu iman kepada malaikat-malaikat. Iman kepada malaikat Allah berarti percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat ada dan diciptakan oleh Allah SWT dari nur atau cahaya, yang mana tugasnya mengawasi dan mencatat apapun perbuatan yang manusia kerjakan. Dalam menjalankan tugasnya, malaikat tidak memiliki rukun iman itu ada berapa, sehingga rukun iman Muslim itu ada 6. Otomatis akan yang nomor 1 iman kepada Allah, berhati-hati pada setiap apa yang iman kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat SWT itu ada. Allah itu Maha Esa. Banyak bersyukur. Keyakinan itu diucapkan dalam kalimat taat asyhadu alla ilaha illallah. Yang nomor 2 yaitu iman kepada malaikat-malaikat. Iman kepada malaikat Allah berarti percaya atau yakin dengan sepenuh hati
bahwa malaikat ada dan diciptakan oleh Allah SWT dari nur atau cahaya, yang mana tugasnya mengawasi dan mencatat apapun perbuatan yang manusia kerjakan. Dalam menjalankan tugasnya, malaikat tidak memiliki rasa lelah dalam mengawasi, sehingga setiap muslim otomatis akan bersikap yang pertama, yaitu berhati-hati pada setiap apa yang ia kerjakan. Kedua, tenang karena karena malaikat selalu mengawasinya. Ketiga, banyak bersyukur. Yang keempat adalah taat. Yang nomor 3, iman kepada kitab-kitab. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya, yang mana itu untuk disampaikan kepada seluruh umat di dunia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sedangkan yang nomor 4, iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah berarti percaya bahwa Allah telah memilih di antara anak dan cucu Adam alaihissalam diutus untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar mereka hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quran surat Al-Mu'minin ayat 78 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah diputuskan atau semua perkara diputuskan dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Quran surat Al-Mu'minin ayat 78. Yang nomor 5, iman kepada hari akhir. Hari akhir itu adalah mencakup tentang kiamat. Sedangkan kiamat itu dibagi menjadi 2 bagian, yakni yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil, adalah kiamat yang terjadi hanya pada seseorang atau kaum tertentu saja, misalnya kematian seseorang atau kematian suatu kelompok tertentu. Yang nomor 2, kiamat kubro atau kiamat besar, adalah kehancuran semua makhluk hidup dan alam semesta raya, dan tak ada yang hidup satupun, jadi semuanya mati. Dengan beriman kepada hari akhir, seorang muslim akan bersifat rajin beribadah, selalu berbuat baik, jujur, berusaha untuk tidak berbuat dosa. Yang nomor 6 atau yang nomor terakhir, iman kepada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu berserta takdirnya. Sedangkan takdir Allah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, takdir mu'alik, yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia, atau takdir yang masih dapat dirubah. Yang nomor 2, takdir mubrom, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia.
Setelah seorang muslim mempercayai qada dan qadar ini, maka mereka akan bersifat tidak mudah putus asa, dermawan, bekerja keras, sabar, dan tawakal. Demikianlah pembahasan konsep rukun iman yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari awal sampai akhir, saya Al-Fauzi dari kelas B16 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.